Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan syukur kepada Allah. Pagi hari ini Allah izinkan kita semua bisa kembali hadir di majelis ilmu. Semoga menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Lanjut dengan tadabbur dan tafsir surat Al-Mu'minun ayat 81 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal qalu mithla ma qala al-awwalun. Qalu a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman inna lamab'utsun. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Ini satu bahasan ya, 81 sampai 83. Balqalu, tetapi orang kafir itu berkata, bal qalu mithla ma qala al-awwalun. Tapi mereka berkata, mithla ma qala al-awwalun, sebagaimana orang-orang sebelumnya juga berkata hal itu tentang ayat-ayat setelahnya ya. Qalu, apa itu yang selalu dikatakan oleh pendusta agama sebelum mereka? Qalu a idza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Mereka berkata, apakah kami ketika sudah mati dan kami sudah menjadi tanah dan sudah menjadi tulang belulang, a inna lamab'utsun, apakah kami dibangkitkan? Laqad, ini menarik tantangannya nih. Laqad wu'idna nahnu wa abauna. Kami sudah diancam hal ini. Nahnu wa abauna. Kami sudah dijanjikan hal ini atau sudah diancam juga bisa. Hal ini kami dan semua nenek moyang kami sebelumnya. In hadza illa asatirul awwalin. Ini hanyalah cerita orang-orang terdahulu. Kufar Quraisy mengikuti jejaknya kufar al-akharin, kufar yang lain, di mana mereka selalu mempertanyakan hari kebangkitan. Dan pertanyaannya juga berulang, apakah kami ketika sudah mati, sudah menjadi tulang, sudah menjadi tanah, kemudian dibangkitkan. Ini kalimat ini, dibangkitkan ini, itu udah cerita dulu, kami juga, orang tua kami dibegitukan terus. Dan tampaknya logika itu yang paling masuk di dia. Jadi pesan penting dari 2 atau 3 ayat ini bahwa tema akhirat atau tema kebangkitan itu tema yang paling gagal dipahami, bukan gagal, di antara tema yang paling gagal dipahami orang kafir. Nah, turunannya kalau untuk konteks kita hari ini, dan alhamdulillah kita sudah beriman kepada hari akhir dan hari kebangkitan, sama tema ini tema yang paling berat untuk dipahami orang mukmin, tema kebangkitan itu. Kalau tema muamalah, tema halal haram, tapi tema kebangkitan itu tema yang paling berat untuk dipahami orang. Yakni paling berat dipahami untuk kemudian dikerjakan konsekuensinya. Itu loh. Makanya
setelah iman kepada Allah dan kepada Allah, baik rububiyah atau ilahiyah atau uluhiyah, tema yang paling berat, tema tentang kebangkitan ini. Dan kufaru Quraisy nunggu hampir 20 tahun untuk bisa meyakini ini. Setelah Fathu Makkah. Padahal telah diberikan bukti jauh lebih banyak gitu. Nah, mungkin pertanyaan konyolnya gini, kenapa sih nggak langsung ditunjukin aja itu hari akhir gitu ya? Ya kalau gitu ya nggak jadi ujian, gitu jawabannya, simple. Itu kan mirip gini, ada peraturan berulang-ulang. Siapa kelulusan ditentukan nanti pasca ujian. Ini siapa yang nyontek bakal tidak lulus. Misalnya gitu. Di mana-mana ada pengawas dan CCTV. Ini mungkin yang pertama percaya. Kedua, ketiga, keempat. Mana hasilnya? Kok nggak ada hasil-hasilnya ini? Ini padahal baru angkatan ketiga. Ini sudah angkatan ke 100. Ujian ini butuh 300 angkatan. Ya baru dimungkin yang nantilah. Coba buktikan kalau aku nggak lulus, kalau nyontek. Oh, masih waktu ujian kok. Bisa dipahami ya. Jadi kalau ada orang ngotot, coba buktiin. Kalau ada hari kebangkitan, ya mati ya kono. Nah, kalau kau mati kasih tahu ke kita sini. Nah, faktanya nggak bisa ngasih tahu. Ini benar-benar namanya ujian. Waktu yang kita lalui menurut kita lama, ya pendek sekali di antara waktu alam semesta. Nggak seberapa. Ada yang pernah ngitung di Ibnu Katsir di Al-Bidayah Nihayah itu. Sejak Nabi Adam sampai Rasulullah itu belum nyampe 20.000 tahun. Bagi yang punya waktu bapak pensiunan tuh bagus tuh buku budaya itu dibaca. Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir sudah diterjemahkan kok. Tapi ya ringkasan itu. Itu dihitung belum lama sebenarnya. Apalagi kita yang perorangan. Kan paling 63 tahun kurang atau lebih. Umat Rasul yang paling panjang 100 tahun. Jadi itu poin pertama lihat ini. Memang tema hari kebangkitan itu yang paling berat untuk diterima. Yang kedua, klaimnya selalu menggunakan logika materi. Aidza mitna wa kunna turaba wa idza mana inna lamabutun. Logika materi. Apakah kami kalau sudah mati jadi tanah, jadi debu bisa dibangkitkan? Logika materi kan udah jadi tanah, jadi debu. Dia tuh lupa bahwa dia dulu juga materi yang nggak ada artinya juga. Tapi sudah diulang tuh yang namanya air sperma. Apa bedanya air sperma sama tulang yang ada sisanya itu? Nah, logika materi yang dangkal ini yang digunakan untuk membantah berita yang luar kemampuan otaknya. Pesannya makanya di dalam memahami agama, kalau logika materi yang digunakan justru hasilnya bisa tidak sejalan dengan agama. Ya, kalau memahami agama pakai logika agama. Itu mirip, ini namanya logika materi dipakai memahami agama. Orang bangun masjid akan dibangunkan oleh Allah di rumah di surga. Masjid itu yang mana Ustadz? Yang bakal, aku nggak bisa nyumbang semuanya nih. Maka ada orang aku nyumbang tiang pancang. Ini yang masjid yang paling pokok tiang pancang 4 nih. Berarti itu nanti yang paling logik untuk dapat pahala. Yakni tempat sujud
Sehingga ada jamaah-jamaah itu yang kalau wakaf itu ya dengan niat baiknya, tapi logika materi yang digunakan. Aku mau wakaf ubin di lantai bawah saja dan lantai dalam. Akhirnya saya guyonin, Bu, kenapa nggak baris kedua ketiga aja? Itu yang jelas ada sholatnya. Keempat kelima belum betul ada sholatnya. Tapi itu logika-logika yang sering digunakan oleh orang. Dipikir Allah ngasih pahala itu begitu anunya gitu. Itu mirip aku mau wakaf di tanah yang persis kotakan masjid. Lah depannya apa? Enggak, masjidnya kan kotaknya ini Ustaz. Wah, sudahlah, padahal ya daripada lo gak wakaf. Gitu. Itu logika materi digunakan untuk memahami yang bangun masjid bismillah bangun masjid sudah. Ya hal-hal jadi masjid ya sudah Allah nanti yang akan hitung sendiri. Nah, salah satu logika materi yang nggak kena di logika pahala, logika agama, ketika amal soleh satu dikerjakan dua, dapatnya dua-duanya dapat pahala sempurna dari amal soleh satu. Amal soleh oleh orang dua dikerjakan oleh berempat, sama-sama dapat empat. Tidak ada satupun yang berkurang. Istri kalau nggak bisa zakat, nganter zakatnya suami dapat pahala. Suami nggak punya duit, minta duitnya istri, diantar zakatnya, dapat pahala. Ini namanya logika agama tidak sama dengan logika materi biasa. Nah ini kalau ini kan orang kafir ya. Nah, untuk orang mukmin suka terjebak dia kayak gini-gini nih. Yang disebut mana logikanya? Nah ini dulu pertentangan antara logika sama wahyu itu telah lama menjadi perang perdebatan hampir satu abad kali ya. Puncaknya di Mu'tasim Billah di Baghdad. Oh ya belum sampai satu abad, setengah abad lah itu. Dan telah makan korban. Imam Ahmad, Al-Buwaiti, muridnya Imam Syafi'i, kena penjara semua. Ini pertentangan Mu'tazilah sama Ahlussunnah. Yaitu logika sama wahyu. Nah, sampai ketika logika itu tidak bisa menerima wahyu, Mu'tazilah mengatakan akal didahulukan daripada wahyu. Sama, nih diam-diam terkadang orang mukmin meskipun tidak ikut Mu'tazilah, logikanya merasa lebih dominan daripada wahyu. Padahal logika wahyu lebih gampang untuk dicerna daripada logika otak biasa. Apa itu? Bahwa sebagai seorang hamba Allah taat kepada firman Allah yang telah nyata-nyata benar. Itu logika paling tinggi itu. Tidak ada logika yang lain kecuali logika itu yang paling tinggi. Semua bentuk pertanyaan dalam tanda petik penggugatan terhadap konsep agama, maka sebelum pakai logika pikiran, pakai logika agama. Sebagai hamba Allah, taat aja sama Allah. Kelar, itu logik. Kalau ada hamba Allah nggak taat sama Allah, itu namanya tidak logik. Wong ciptaan kok ngeyel. Itu simpelnya gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga tidak terjadi di sekitar kita, tapi anak-anak kita hari ini, itu anak yang sudah sangat kuat logikanya. Mohon Bapak Ibu menyiapkan logika-logika kayak gitu. Yakni konsep agama yang dapat dijelaskan dengan logika dengan baik. Gitu. Uh, Kayak hubungan laki perempuan itu suka sering ditanya anak-anak. Jilbab juga masih ditanya. Pernikahan Nabi yang lebih dari satu juga masih ditanya. Ketaatan wanita laki-laki juga masih ditanya. Uh, Apa tadi itu? Kenapa ada hadis aku temui
ahli neraka sebagian besar isinya wanita. Ini gender banget nih hadis. Juga masih ditanya. Yang suka nanya gitu kenapa tidak nanya mukanya gitu sebenarnya itu. Paham nggak? Banyak nanya kayak gitu-gitu. Makanya sampai batas tertentu itu terkadang semua hal yang terasa sudah kayak sepakat di antara para ulama itu. Begitu ada pertanyaan yang agak menggelitik-gelitik itu, memang terpaksa para ulama harus membongkar ulang, bukan membongkar ya, melihat ulang. Dulu konsep dasarnya seperti apa, sehingga akhirnya bisa memahamkan. Dan ternyata memang biasanya masih ada timbul pertanyaan dan kemudian itu ternyata dulu sejak sahabat belum sepakat biasanya. Jadi hal-hal yang seakan-akan sudah pokok dan akhirnya kok ditanya sama masyarakat postmodern sekarang ini, itu peluangnya itu emang bukan dikaji ulang, tapi dilihat seberapa luas perdebatannya sebenarnya. Sehingga nanti ruangnya menjadi enak. Ya kayak tadi itu, eh, terutama setelah gender ya, ini kan tinggi banget. Si feminisme ini kan lagi dapat tempat sejak akhir abad 20 sampai sekarang masih punya tempat cukup tinggi. Meskipun dalam prakteknya sering kebablasan karena wanitanya sendiri merasa juga terbebani oleh feminisme. Karena akhirnya mereka ngambil berat beban yang secara selera dia juga nggak terima. Ya, itu pelajaran nomor 2. Nah, nomor 3, pesan dari 3 ayat ini, untuk urusan kebangkitan dan secara umum hari akhir, Allah telah berikan banyak ayat untuk menjelaskan tanda-tanda tentang kebenaran kebangkitan itu. Dan bagi kaum muslimin atau yang sudah beriman ini, itu harus mengkaji dan mempelajari ulang itu agar semakin kokoh, semakin kokoh. Karena PR kita, kaum muslimin dalam konteks ini bukan tidak beriman pada hari kebangkitan, tapi tidak mendalam tentang iman. PR-nya itu bukan tidak beriman, tapi tidak mendalam imannya. Karena iman itu kan ma'wukira fil qalbi wa saddaqahul amal. Apa yang terhujam di hati dan dibuktikan oleh perbuatan. Nah, kalau selama tidak terhujam, itu berarti belum kokoh imannya. Ciri terhujam itu, contoh yang paling konkret, itu pernyataan Rasulullah terhadap Abu Bakar di Gua Thur. Itu namanya contoh terhujam. Ya Rasulullah, seandainya mereka menjatuhkan pandangannya ke kakinya, maka pastilah mereka melihat kami. Kata Rasulullah, ma dhannuka Abu Bakar? Apa yang kau kira hai Abu Bakar? La tahzan innallaha ma'ana. Itu kau kira Allah akan melepaskan kita? Gitu. Kira-kira kalau diteruskan gitu. Contoh lagi konkret, namanya terhujam itu, ketika Rasul datang Isra Mi'raj dan menjelang duha itu Rasul menceritakan beliau telah Isra dan Mi'raj tadi malam dan Abu Jahal kemudian menertawakannya dan langsung datang ke Abu Bakar dan Abu Bakar mengatakan, jika Muhammad mengatakannya maka pasti benar adanya. Aku telah beriman tentang apa yang lebih jauh daripada hal itu. Itu namanya terhujam. Nah, terhujam pada hari akhir itu gimana? Nanti berdampak kepada
visi kehidupan. Yakni bahwa hidup di dunia ini untuk kemuliaan kita kelak di akhirat. Itu namanya terhujam. Ya. Jadi pelajaran ketiga dari 3 ayat ini agar kita semua bisa lebih mendalami seluruh ayat terkait tentang hari kebangkitan, tapi sekaligus mendalaminya. Nah, beberapa yang digunakan biasanya sebagai dasar hari akhir itu bisa digunakan oleh Quran tentang hujan yang jatuh di tanah tandus, kemudian tumbuh-tumbuhan. Demikianlah kebangkitan. Terus manusia diciptakan dari yang tidak ada. Itu juga bukti ada kebangkitan. Yang bisa menciptakanmu dari tidak ada. Atau yang bisa menciptakanmu dari sperma. Bukankah yang bisa menciptakanmu dari yang sudah pernah ada. Itu juga pakai logika itu juga bisa. Pakai logika yang apa? Rerumputan. Ya. Tanah tidak ada apa-apanya dikasih air. Ini juga konteks lagi sedikit mirip rumputan. Itu mirip manusia. Rumputan yang hijau, terus kering, terus kena hujan. Kok hijau lagi? Nah gitu. Manusia kering, apa itu susut, terus keriput, mati. Terus hijau lagi nanti. Nah, mirip. Sama kan? Tumbuhan ranum, tua, kering, kisut, mati. Terus nanti dihujani, hidup lagi. Nah, itu bisa menggunakan itu. Itu semakin mengokohkan tentang adanya hari kebangkitan. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Katakan, wahai Muhammad, kepada mereka, limanil ardu wa man fiha. Bumi ini berserta isinya itu punya siapa? In kuntum ta'lamun jika kau tahu. Sayaquluna lillah. Mereka akan berkata itu milik Allah. Qul afala tadhakkarun. Apa kalian tidak ingat? Ini menarik ini. Khusus kufar Quraisy. Coba diperhatikan ya, unik ayat ini. Khusus kufar Quraisy itu telah paham bahwa pemilik bumi ini Allah. Kenapa coba? Karena kufar Quraisy itu atau penduduk Mekah itu yang membangun atau babat alasnya kalau orang sini bilang itu adalah Hajar dan Ismail. Memang dibangun oleh tauhid tanah Mekah itu, bukan oleh syirik gitu. Jadi itu tanah kosong. Nah ceritanya kan panjang tuh. Pokoknya zaman waktu Nabi Ibrahim masih di Palestina itu, tanah itu kan gersang, nggak ada apa-apanya, panjang lah, sekian ribu tahun sebelumnya. Terus ada banjir besar itu, zaman sebelum Nabi Ibrahim, Ka'bah itu akhirnya hilang. Nah, saat Hajar melahirkan Ismail itu, Nabi Ibrahim membuat perintah untuk membawa Hajar ditempatkan di sebuah lembah di samping rumah. Nah, waktu itu belum ada, Ka'bahnya belum ada. Tapi sudah dikasih titik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pencarian pondasi Ka'bah itu nanti setelah Ismail besar bersama Nabi Ibrahim. Nah, ini adalah versi yang mengatakan Ka'bah sudah dibangun sebelum Ibrahim. Kan ada 2 mazhab tuh. Dan itu kelihatan yang paling kuat. Dibangun oleh para malaikat. Nah, tapi udah roboh, kemudian oleh Allah Ibrahim disuruh untuk membangun ulang Ka'bah itu. Nah, kemudian cerita yang terkenal itu selama
bertahun-tahun itu daerah Mekah itu lewatan kan. Kalau memang lewatan jalan menuju Yaman, lewatan jalan perdagangan. Selama beratus-ratus tahun itu tidak pernah ada apa-apa. Tiba-tiba kabilah Jurhum bersama kabilahnya itu lewat dan melihat ada burung-burung pada nyari air di bawah. Ketua kabilah Jurhum akhirnya berhenti, turun ke bawah. Ternyata ada seorang wanita bersama putranya. Terus akhirnya bercerita, ini salah satu kelebihan bangsa yang belum pernah sekolah di perguruan tinggi ini. Bukan wanita ini kemudian dibunuh, diambil airnya, enggak. Dia izin. Airnya milik siapa? Milik kami berdua. Terus minta izin. Bolehkah kami mengambil airnya? Oh silahkan. Akhirnya ngambil. Akhirnya izin menetap di agak atas. Hajar di bawah, Jurhum agak ke atas. Tapi minta izin air. Karena wilayah bawah kan berarti wilayah dikuasai Hajar, wilayah air. Akhirnya karena ada air, ada kehidupan loh. Nyari yang lain mungkin dari dagang, tapi yang ini sudah ada air. Akhirnya Jurhum sama kabilahnya itu menikah. Sampailah nanti Ismail besar, Ismail nikah sama wanita Jurhum. Kemudian sepeninggal Hajar dan Ismail, yang kuasa adalah kabilah Jurhum. Gitu. Nanti kabilah-kabilah yang lain berdatangan tuh. Sampai nanti yang terakhir itu nanti ada Adnan yang nanti menjadi kakek Rasulullah itu yang mengembalikan si bangsa yang sekitar Mekah itu kembali ke tauhid kembali. Ya sudah gitu, tauhid menceng-menceng lagi. Gitu. Adnan mengembalikan Adnan. Kemudian nggak lama setelah Adnan itu ada Bani Khuza'ah. Khuza'ah memerangi seluruh kabilah. Menanglah Bani Khuza'ah. Akhirnya yang kuasa Bani Khuza'ah. Nah, pas yang kuasa Bani Khuza'ah itulah ada namanya Amr bin Luhai al-Khuzai membawa patung dari Syam. Itulah awal muawal dia kenal patung. Dan itu dianggap sebagai, bukan sebagai Tuhan awalnya, sebagai sekutu Tuhan gitu. Makanya labbaik Allahumma labbaik ila syarikan huwalak gitu di talbiyahnya dia itu. Mulailah saat itu ada terbelah dua orang Arab, ada yang masih kokoh, ada yang sudah enggak. Nanti hajinya mulai beda-beda, ada yang masih telanjang, laki-laki kapan, perempuan kapan. Sehingga nih kaitannya dengan ayat ini, kalimat Allah itu udah dikenal sejak awal oleh orang yang tinggal di sekitar Ka'bah itu. Meskipun dengan jenis-jenis kemusyrikan yang bersilih ganti itu. Tapi ada Allahnya tetap. Makanya ketika mereka awal-awal menyembah patung, mereka mengatakan, Maya buduna, maya budu, mana budu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah kecuali mendekatkan kami kepada Allah. Gitu. Klaimnya dia menyembah Allah melalui patung. Karena itu yang diwariskan dari Bani Khuza'ah. Gitu. Makanya Rasul mengatakan, aku lihat Umar Al-Khuzai ini menarik isi perutnya di neraka, terudel-udel gitu. Karena dia pertama kali mengenalkan kemusyrikan di tanah Mekah setelah sudah dibersihkan oleh Adnan. Gitu. Nah ini ketika ditanya orang Quraisy, kulli manil ardu wa ma fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Sama. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Siapa yang punya langit dan bumi dan Rabbul arsyil azim,
Sayaquluna lillah, mereka berkata itu milik Allah. Afala qul man biyadihi malakutu kulli syai'. Siapa yang di tangannya kekuasaan, kepemilikan segala sesuatu. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Ia yang menolong dan tidak ditolong. In kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul fa anna tusharun. Pelajarannya bahwa ada sejumlah orang kafir yang imannya berhenti sampai pengetahuan bahwa pemilik alam semesta ini Allah. Dan itu tidak disebut iman. Jadi hanya mengenal pemilik alam semesta ini Allah. Itu belum dianggap iman. Karena harus ke tauhid uluhiyah la ilaha illallah. Aku tahu ada Allah. Tapi beriman enggak? Ya enggak beriman. Jadi beriman itu nanti intinya di tauhid uluhiyah. Ya. Bukan hanya mengetahui bahwa pencipta alam ini hanya Allah. Itu nanti kebalik, ada kebalikan gini, kalau orang Quraisy itu mengetahui pemilik alam semesta ini Allah tapi tidak tembus ke uluhiyah, nah orang muslim sekarang itu udah tembus ke uluhiyahnya, rububiyahnya dangkal, nah gitu-gitu, jadi kebalik-balik kurvanya. Kan yang benar itu seperti proses imannya tukang sihirnya Fir'aun. Begitu dia menyadari tentang kemahakuasaan Allah, kekuasaannya tak tertandingi, dia langsung beriman la ilaha illallah. Kuat sekali imannya. Nah, dua kejadian, dua-duanya nggak bagus. Mengakui kekuasaan Allah tanpa kesadaran bahwa ia adalah Rob satu-satunya, ya nggak jauh dari Quraisy Mekah. Meskipun Quraisy Mekah di tingkat rububiyah ya bukan rububiyah sebenarnya baru mengakui itu milik Allah titik gitu doang. Tapi tetap aja minta ke selain Allah kan. Atau sama, mengakui tiada ilah kecuali Allah, tapi tauhid rububiyahnya itu nggak kokoh-kokoh. Sehingga akhirnya taat kepada yang tidak ia rasakan sebagai yang maha kuasa. Karena tidak diproses secara baik tauhid rububiyahnya. Ya, pelajarannya tadi bahwa ada sebagian orang yang hanya mengenal Allah sebagai Robnya, penciptanya. Itu tidak cukup menjadi beriman. Yang kedua, pengetahuan bahwa yang kuasa dan menciptakan alam semesta ini Allah, kalau tidak didalami, tidak akan menghasilkan tauhid uluhiyah. Itu yang dijalankan oleh orang-orang Quraisy. Nah, sehingga perlu pendalaman dari tauhid rububiyah menjadi tauhid uluhiyah. Pelajaran ketiga, meskipun pengetahuan akan kemahakuasaan Allah atau Allah sebagai Robnya belum cukup menjadikan ia menjadi mukmin, tapi itu menjadi dasar untuk menguatkan tauhid uluhiyah. Itu PR-nya kaum muslimin hari ini. Justru PR kaum muslimin hari ini itu kebalikan yang ada di Quraisy. Udah tauhid uluhiyahnya udah bagus, tetapi tauhid rububiyahnya tidak dikaji secara baik sehingga dangkal. Gitu. Dampaknya apa? Mirip-mirip sebenarnya. Kalau mengakui Allah Maha Kuasa tapi nggak menyembah Allah, syirik-syirik juga ujungnya. Mengakui Allah yang disembah tapi ternyata masih ada perasaan, bukan perasaan atau pandangan ada yang kuasa selain Allah, syirik-syirik juga ujungnya. Cari-cari juga ke sana juga. Ini bab kebersihan tauhid menjadi PR. Gitu. Dan ini itu bisa antara kita dengan Allah rahasia. Mungkin orang malu hari ini itu, kedukun itu mungkin malu hari ini. Kecuali yang udah nggak punya agama mungkin.
Makanya dukunnya juga udah malu jadi dukun. Namanya apa? Spiritual, apa? Konsultan spiritual. Nanti terutama di musim pilkada itu banyak sekali. Meskipun pada malu tapi diam-diam menjalani. Artinya kemusyrikan itu ada orang yang malu mengakuinya tapi senang menjalaninya. Repot. Kayak orang ini, kayak orang main kasino. Malu mengumumkannya tapi nikmat menjalaninya. Nah, terkadang, nah kalau udah sampai kayak gitu ya bahaya sekali. Semoga Allah jaga ya. Karena mencabut keyakinan yang sudah terlanjur syirik itu jauh lebih sulit daripada mencabut pandangan. Karena levelnya kan ideologi ya. Kalau keyakinannya itu tidak mungkin kalau kita nggak gini-gini ini. Harus ada syirik-syiriknya. Itu nggak gampang untuk dicabut keyakinan. Semoga Allah bersihkan kita dari segala macam bentuk kemusyrikan. Kalau syirik tradisional ya kayak gitu-gitu. Kala kala dagangan ngirim sihir gitu kan. Tiba-tiba berasnya jadi langsung basi. Tapi kalau modern dicapai pakai kartu, mirip-mirip sebenarnya. Wah, kartumu nggak bagus nih, ganti-ganti sama aja. Pokoknya apa aja selain Allah la yadurru wa la yanfa. Kita belajar kebersihan tauhid dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, termasuk yang nyium Hajar Aswad ya. Kata Umar, ya Hajar, anta Hajar. Ya Hajarul Aswad, anta Hajar. Hai Hajar Aswad, engkau adalah batu. La tangfa'u wa la tadur. Tidak manfaat dan juga tidak mudarat. Walakin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaltuka faqabbaltuka. Qabbaltuki faqabbaltuki. Tapi saya melihat Rasul mencium masa ciumku. Udah. Kenapa kita nyium Hajar Aswad? Ya karena kita mengikuti Rasulullah SAW nyium Hajar. Ternyata nyium batu itu Rasul menetapkan ada fadilah, ya seneng lah. Nyium batu itu dihapusi dosamu. Ya Alhamdulillah. Kalau nyium batu ini nggak ada gunanya. Bahkan nyium nyium istrimu nggak ada pahala, ya ada pahalanya ya. Ada pahalanya. Tapi yang nggak dihapuskan dosamu. Tapi khusus batu itu dihapuskan dosanya. Kita cium. Tapi yang menghapuskan dosa siapa? Allah, bukan batu itu. Padahal juga batu yang dimuliakan oleh Allah loh, padahal batu itu. Tapi bukan dia mulia, Allah yang muliakan batu itu. La yang fa'walayadu. Nah, ada berapa hal kecil. Kalau ada produk-produk yang sekarang datang ke kita, yang diklaim punya energi, diklaim punya energi, macam-macam lah. Yang gelang, yang kalung, yang pegangan, yang apa namanya. Kalau analisis itu tidak dasar ilmiahnya, berarti itu mistik. Disebut ilmiah gampang, masuk jurnal apa enggak, gitu aja. Ini ilmiah, lihat di jurnalnya. Jadi paling gampang kalau nyebut ilmiah ya jurnal. Kalau belum masuk jurnal ya enggak ilmiah, itu ilmiah versi yang mistis. Ini ilmiah apa lah? Iyalah versi yang mistis. Namanya ilmiah mistis namanya. Seluruh syirik itu diilmiahkan. Ada ilmiahnya. Nah, termasuk apa saja yang sekarang baru-baru sekarang. Apapun kan. Pokoknya hal-hal yang dianggap punya ini, punya itu, kan banyak sekali kasusnya sekarang itu. Maka paling gampang cek di jurnal. Mas ada jurnalnya enggak? Enggak ada. Enggak. Nah kalau ada jurnalnya berarti kan ilmiah. Kalau ilmiah berarti kita tempatkan sebagai proses ilmu biasa. Ya juga nggak manfaat, nggak mudarat. Kayak kita bangun. Kalau ada
bangunan masjid untuk publik. Berarti besinya harus 8 ya kalau nggak salah ya Pak. Pak Arsitek ya. Besi berapa? 8 atau 12? 12. Berapa biji besi itu loh besinya? 16. Nah, pokoknya gitu ya. 16 ulir. 16 ulir kali berapa biji besi itu isinya? Apa berapa tiang ya? Baru nanti diikat. Cara ikatannya sekian. Kita taat itu kayak taat kita terhadap ilmu ini. Boleh nggak kita langgar? Nggak boleh. Tapi bukan berarti nggak boleh kita langgar karena nanti kalau kita langgar bakar kena sial. Enggak. Kalau kita langgar secara hitungan ilmiah roboh bangunan ini. Sama. Kalau ada misalnya apa tadi, ini ilmiah memang. Kalau kamu pakai, maka akan menggerakkan darahmu dan panjang cerita. Ya udah sekedar itu. Kalau kemudian kita langgar gimana? Ya ke darahmu ya normal biasa, nggak secepat itu. Ya udah gitu doang. Paham ya? Selebihnya apa? Yang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau nggak ada dasar ilmiahnya, terus kita taat, ya itu kemudian namanya animisme dinamisme itu. Apa bedanya zaman dulu ketika semua batu dianggap punya kekuatan itu? Apa bedanya dengan zaman dulu ketika pohon-pohon dianggap punya magic gitu? Atau kubur-kubur dianggap punya kekuatan. Nah, nanti di sini ada tipis ya. Kubur punya kekuatan disembah dengan orang datang ke kubur berbicara. Itu dua hal berbeda loh, jangan disama-samakan loh. Jadi ini ada masalah bicara dengan orang ahli kubur. Ini juga menjadi bab yang lain. Jangan jangan disamaratakan. Datang ke kubur itu sunnah muakkadah. Datang ke kubur para aulia apalagi. Tawasul bab yang lain. Berbicara dengan orang di kubur itu bab yang lain. Termasuk dengan orang tuamu. Salam itu bab yang lain lagi. Nah kalau minta ke yang dikubur supaya doain kita, itu bab yang lain lagi itu. Jangan dianggap. Minta ke kubur itu bab yang lain lagi. Minta ke kuburan itu satu hal. Minta ke orang dikubur doain kita itu bab yang lain. Tapi ini bukan bahasan urusan itu yang nanti Bapak tanya dosen tauhid ya. Pokoknya itu detail kayak gitu. Jangan disamaratakan. Tidak boleh membid'ahkan perkara yang masih khilaf atau tidak boleh mensunnahkan perkara yang jelas-jelas bid'ah. Tidak boleh juga melampaui batas ini masih perkara fikih sudah masukkan ke arah akidah jadi syirik. Nggak selalu. Bid'ah tidak selalu menjadi musyrik orangnya. Hal-hal yang berbeda sekali. Mohon kepada kuburan, nggak boleh syirik. Tapi kalau minta kepada orang yang dikubur doain kita, itu panjang ceritanya itu. Yang mana sudah saya bahas kemarin itu. Apa orang yang ada di kuburan itu dengerin kita? Terus bisa doain kita enggak? Nah, panjang ceritanya itu. Jadi di sini Masya Allah, kita namanya agama ya. Terus yang aman gimana? Ya udah doa sama Allah Ta'ala kok kepanjangan cerita. Doa kepada Allah di waktu-waktu mustajab. Nah itu paling gampang tuh ya, nggak usah banyak khilaf. Jadi kalau ada perkara khilaf-khilaf kayak gitu, itu kepada masyarakat awam dan saya pesankan kepada para asatid semua. Daripada nanti mendekatkan para masyarakat tahu nggak tahu batas-batasnya yang masih khilaf-khilaf tipis kayak gitu, mendingan didorong ke yang aman-aman saja. Yang aman gimana? Doa kepada Allah di waktu-waktu mustajab. Aman sudah. Kalaupun minta doa, doa kepada orang-orang yang masih hidup agar mendoakan kita. Aman. Tapi minta doa kepada yang masih meninggal. Nanti panjang itu bahasanya. Kasihan masyarakat awam. Diajak memperpanjang bahasan kayak begini. Itu nanti boleh nggak boleh, terus siapa aja yang bisa dimintain doa. Lah makku bisa nggak? Panjang nanti ceritanya maknya. Makanya kayaknya nggak sedikit tuh orang-orang datang ke kuburan maknya itu. Mak, ya Allah mak. Ini lagi nanti kalau lagi Idul Fitri itu. Waalaikumsalam.
Entong lagi susah nih mak, itu bini gue lah bikin pusing aja, gitu. Mak baik-baik aja kan di sana kan, iya baik. Kata ustadznya sebelah sini, lo doain apa? Anu sih, kok malah ngajak bercanda sama mak lo? Mak lo mau ngomong, iya ustadz aku denger tuh dari bawah. Jadi akhirnya kemana-mana, karena memang memahami perkara gaib itu kan harus persis kan. Nah kalau masyarakat awam itu kan kadang sudah dikias-kiaskan kemana-mana tuh. Kan para wali itu hidup ya di alamnya. Nah kalau para wali hidup, makku hidup nggak? Ya hidup, ya kan? Nah kalau hidup bisa nggak aku ajak ngomong? Dia dengar tapi engkau anu nggak ngerti. Dia dengar kan orang dengar itu kan ada hadisnya dengar kan. Makanya dilebarin. Kalau dia dengar berarti bisa dong. Loh kan dia terus-terusin jadinya paham ya? Diajak ngomong. Berarti anggap aja dia yang jawab Ustaz. Gitu. Misalnya, Ma apa kabar? Baik, gitu kan. Gitu. Jadilah akhirnya sebuah cerita yang sampai batas misalnya seorang penziarah kubur ziarah ke keluarganya waktu salam maka mereka jawab salam, nah itu clear. Mereka jawab salam. Tapi diajak apa sih itu diajak bicara bisa nggak Ustaz? Ya sampai salam doang itu adanya, nggak bisa diterus-teruskan. Ya, terserah kalau menerusin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti kan jawab Ustaz ya? Jawab. Terus bisa, apa kabar Mak? Baik. Nih gue bawain lontong. Lo kan kan jadi akhirnya kemana-mana atau kayak gitu. Masya Allah. Bab, bab alam kubur itu memang sejak zaman dulu menjadi perbincangan karena orang timur itu kan memang punya hubungan dekat sama keluarganya kan. Meskipun sudah di makam, kayak belum bisa lepas dari keluarganya itu enggak. Orang timur kan dekat sama keluarga. Sehingga masih selalu ingin gitu. Dan hal ini kan misalnya kalau di Cina kan ditaruh di apa itu tempat kendi ya. Kemudian kan ada dikasih itunya, kemudian kan diajak bicara kan. Ya. Jadi ada banyak case yang bersifat ketimuran yang memang akhirnya bisa saling masuk itu makanya udah paling aman daripada nanti panjang cerita, ambil yang paling aman. Berdoa kepada Allah, datang ziarah kubur doain, salam sebagian dicontohkan Rasulullah, selebihnya sudah. Karena masuk di perdebatan para ulama juga udah pusing. Daripada pusing mendingan kau ngajak jalan anak-anakmu aja supaya dapat pahala gitu ya. Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. Mungkin sampai di sini kajian tafsir pada pagi hari ini sudah jam 6 seperempat. Semoga yang kita kaji ada 7 ayat atau lebih tadi menginspirasi kita menjadi jalan kebaikan untuk kita semua. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz untuk kajian tafsir surat Al-Mu'minun ayat ke-81. Bagi jamaah kajian tafsir Al-Ikhlas Maharaja dan yang hadir di ruang Zoom, disilakan bila ada pertanyaan, baik melalui fitur raise hand maupun kolom chat. Saya cek sebentar Ustaz. Silakan Bapak-Bapak yang di Masjid Al-Ikhlas ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Sementara belum dulu Bu Iin. Baik, salah. Belum ada pertanyaan Ustaz. Mungkin bisa closing statement dan sedikit ulasan untuk kajian tafsir pada pagi hari.
Silakan Ustaz. Ada. Belum ada Ustaz dari Ada. atas. Berarti sudah paham semua. Insya Allah, Alhamdulillah. semoga. Tutup Bu, kita doa ya. Ada closing statement Ustaz barangkali? Ada Bu. Ada yang mau disampaikan penutupnya Ustaz barangkali? Kalau tidak ada, kita akhiri. Teman-teman yang ada di Zoom dan jamaah yang hadir di Al-Ikhlas Maharaja. Di sini udah cukup. Cukup baik. Marilah kita tutup kajian tafsir surat Al-Mu'minun pada pagi hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya yang bertugas pagi ini, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan semoga Allah pertemukan kembali pada pertemuan berikutnya. Untuk Ustadz semoga lekas sembuh dan juga diberikan kesehatan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.